Mulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita ambil satu sejenak. Kita akan membaca renungan yang terambil dari Markus 6 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mendengar ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang mati dan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan telah mengutus kita untuk menyampaikan Injil-Nya, menyampaikan kuasa-Nya. Alam semesta melukiskan tulisan Tuhan di bumi maupun di surga, karena Dialah yang dipuji dan disembah. Dialah yang bertata selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri.
selalu berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkumpul di sini pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin selalu mendengarkan Injil-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Engkau Raja di segala raja. Tuhan, biarlah kita sampaikan nanti. Bisa kami sampaikan lagi kepada setiap orang ya Tuhan yang membutuhkan Engkau ya Tuhan, yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat ya. Sebenarnya kurang kepanasan kan, kedinginan kan, tapi saya rasanya dingin ya. Gimana ini, dingin apa panas? Panas. Kalau panas kurang panas, soalnya nggak semangat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mantap. Kita di sini pada hari ini kita berkumpul bersama dengan teman-teman semua, dengan keluarga. Kita berkumpul lagi karena semua kesedihan sudah Tuhan ubah jadi tarian, betul? Betul dong. Karena kita juga telah mendapatkan sukacita dari Tuhan. Setiap hari kita sukacita karena Tuhan. Mari kita akan pujian Kau Baranakku. Yang berbunga dan yang berair sejuk, karena Dia telah melunasi kita. Sampai aku
Bel. Kita sangat berhati. Kita akan mendengarkan semua Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menjalani.
yang abadi, kini ku datang, aku bawa hidupku dengan wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu di dalam hidupku, dekat setiap langkahku, kamu menunggu, tak sadar luka-luka satu kasih yang abadi, kini ku datang, aku bawa hidupku,
dalam surga, kami bersyukur. Betul Tuhan, seperti lagu tadi, kami mengejar hadirat-Mu, hadir di gereja ini, juga bukan hanya di gereja tetapi hadir di dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Tuhan, biarlah hati kami siap untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan kami apa yang Tuhan mau bicarakan kepada hati kami masing-masing. Tuhan, sertai kami. Tuhan, bukakan kami supaya hati kami siap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, judul firman Tuhan hari ini adalah harus memberitakan Injil. Harus itu artinya apa? Boleh nggak tawar-menawar? Ya, harus memberitakan Injil. Ya, kita tahu bahwa orang tertentu sebetulnya harus memberitakan Injil. Kalau saya nggak bisa memberitakan Injil, bagaimana caranya? Gitu kan? Saya nggak bisa ngomong, gitu kan? Ya, nanti kita akan lihat. Ya, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Ini perkataan Rasul Paulus. Ya, sebetulnya menemukan dari perkataan Yesus sendiri. Ya, kita lihat dari 1 Korintus. Kalau bisa dilihat di depan boleh. Kalau nggak bisa buka Alkitabnya. Ya, satu ayat yang ini memberikan kekuatan pada kita ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu, bangkit berdiri ya. Oke, hitungan 3 ya. 1 Korintus 9 ayat 16. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi yang sebabnya, kita baca sama-sama sebab. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Silakan kembali. Paulus mengatakan, sebab itu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Paulus bisa berkata seperti ini, gitu kan ya? Kenapa dia katakan aku jadi manusia celaka kalau aku tidak memberitakan Injil? Apakah teman-teman, saudara-saudara punya nggak kerinduan seperti Paulus ini? Kenapa gitu kan? Ini menjadi keharusan bagiku. Seringkali kita dalam kehidupan kita sering, aduh saya lebih baik saya cari pekerjaan supaya bisa menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri. Saya sekolah nanti supaya saya bisa dapat pekerjaan. Saya melakukan sesuatu, kadang-kadang kita berpikir buat diri sendiri semua. Tapi Paulus, kita mau belajar ya dari Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa itu Injil sih? Ya, kita tahu Injil itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Bapak Ibu ngapalinnya gampang ya jadinya. Jadi Injil itu cerita siapa? Ya, siapa dia? Siapa dia itu? Adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus. Sebetulnya Injil adalah seperti itu. Jadi semua orang bisa cerita Injil, bisa memberitakan Injil. Siapa itu Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 15, 1 Korintus 15 3 dan 4 dikatakan bahwa Yesus sudah lahir, kemudian lahir, mati, dan mati, bangkit, dan naik ke surga. Gampang ingatnya ya? Ya, lahir, mati untuk siapa? Dosa-dosa kita, menebus dosa kita, kemudian bangkit ya pada hari ketiga ya, kemudian nanti naik ke surga. Nanti akan kita peringati nanti di bulan Mei. Jadi kita bisa cerita seperti itu. Nah, ini yang memberikan kekuatan bagi Paulus. Kenapa Paulus bilang aku harus memberitakan Injil? Jadi Injil ini Paulus melihat Yesus itu mati itu nggak sia-sia.
Yesus itu mati, itu nggak hanya sekedar mati, tetapi ada satu rangkaian yang cukup panjang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan sebuah korban. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia tahu, ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia tahu badannya apa? Telanjang. Dia malu saat itu. Kemuliaan Allah yang ada di dalam tubuhnya hilang. Kemuliaan Allah itu hilang. Jadi saat itu ketika mereka makan buah itu, mereka mencari penutup untuk menutup kemaluannya. Karena kemuliaan Tuhan itu hilang. Dan dia tutupnya apa? Tutupi dengan daun. Dia berusaha untuk menutupi, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mencari cara untuk menutup kemaluannya, untuk menutupi dosa-dosanya. Tapi Tuhan datang. Allah datang saat itu. Allah menyembelih domba. Menyembelih domba. Ada pertumpahan darah menjadi pendamaian bagi manusia dan Allah. Domba itu sembelih dan pakaian kulitnya dipakaikan menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Kenapa harus Yesus yang mati? Karena hanya darah Yesus yang bisa menyembuhkan, memulihkan, dan mengampuni dosa kita. Seperti darah domba itu ya. Nah, terus kan sejak Allah Abraham dipanggil, Abraham pun mempersembahkan korban ya, mempersembahkan korban. Terus ketika Abraham ya beranak cucu ya, ada Yakub dan keturunannya, ada 12 rasul, ada 12 anak Yakub gitu kan ya. Itu pun mereka mempersembahkan korban bakaran terus gitu kan ya, sampai zaman kerajaan gitu kan, terus mereka mempersembahkan korban sampai di perjanjian baru, sampai Yesus menggantikan korban itu. Setelah itu kita stop memberikan korban domba seperti itu. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh Yesus. Paulus melihat ini ada hal yang luar biasa. Dia paham mengenai Taurat, ya, Taurat, perjalanan ketika penciptaan sampai bangsa Israel dipilih, ya, bangsa Israel dipilih terus gitu kan. Dan Paulus paham, ya. Jadi ini yang mendorong, ya. Injil ini bukan hanya untuk Israel aja, tetapi untuk semua orang. Dan ini menjadi visi daripada Paulus. Jadi dia bilang, celaka aku kalau tidak memberitakan Injil. Saya harap ya Bapak Ibu, saudara-saudara di sini pun juga punya mindset, punya pola pikir seperti Paulus ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk nanti kita lihat ya. Nah, ini perjalanan Paulus. Kita tahu Paulus itu adalah salah satu orang yang menyetujui matinya siapa? Yang dirajam itu? Stefanus. Paulus adalah salah satu orang yang menyetujui, bahkan dia mungkin memprovokasi orang-orang untuk melempar Stefanus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bersorak, dia senang ketika Stefanus ini mati. Dan dia mulai mengejar-ngejar orang-orang yang percaya pada Yesus saat itu. Dia kejar dan dia punya surat kuasa daripada imam-imam besar. Dan dia mencari setiap kali ketemu orang Kristen, ada kesempatan untuk membunuhnya, dia bunuh. Sadis sekali ya. Ya kita lihat juga di Indonesia ya beberapa seperti itu ya. Ya, tapi Paulus lakukan seperti itu. Dia ngejar orang-orang Kristen supaya bisa dibunuh. Satu kali perjalanan dia ke Damsyik. Damsyik itu sekarang itu Damaskus ya, kalau dilihat di peta ada Damaskus ya, ibu kotanya Syria ya.
itu berdekatan dengan Israel gitu kan ya, jadi negara tetangga yang sekarang. Dan dalam perjalanan ke Damsyik ada satu sinar yang membuat matanya buta. Ada suara, bahkan teman-temannya yang ikut dia pun dengar suara itu, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya Paulus yang melihat saat itu, dan matanya buta. Dan dia akhirnya dibawa ke satu tempat sama teman-temannya, dibawa ke satu tempat. Ya, satu tempat, 3 hari dia mengalami kebutaan. Tidak makan, tidak minum. Ya, dia memikirkan kenapa seperti itu. Ya, ketika dia melihat sinar itu dan dia mendengar, ya, bukan hanya dia aja, teman juga dengar. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus tidak mengenai Yesus, pengikutnya, tetapi pengikutnya itu adalah menjadi bagian tubuh Kristus dan Yesus menangkap dia. Ya, nah. Mengapa Tuhan memilih Saulus? Padahal sudah ada 12 murid. Yesus itu sudah punya 12 murid. Ya, murid-muridnya, ya salah satunya Simon Petrus, Andreas, ada Yakobus, ya, ada Yohanes gitu kan ya. Nah, setelah itu Yesus juga memilih 70 murid-muridnya. Kita ingat ceritanya bagaimana ada beberapa orang diutus ya oleh Tuhan berdua untuk menyebarkan kabar baik kepada bangsa Israel dan sekitarnya. Nah, kenapa Yesus memilih lagi? Kenapa Allah memilih Paulus? Nah, ini satu ayat, Bapak Ibu bisa coba lihat di Kisah Rasul. Mungkin ini tulisannya terlalu kecil, bisa dilihat di Kisah Rasul. Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 16 ya. Jadi bagaimana Allah, dia punya rencana yang luar biasa bagi Paulus ini. Oke, bisa, yuk kita lihat ya. Nah, Tuhan bilang ke Ananias, saat itu ada di satu kota, ya. Di satu kota itu di Damsyik itu ada Ananias. Ananias itu salah satu murid Yesus, ya. Terus dia mendapat satu penglihatan. Ananias ini melihat satu penglihatan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Ananias? Ananias, kamu temui ada satu orang yang aku pilih untuk memberitakan sampai ke ujung bumi, yaitu Saulus. Ananias tahu nggak siapa Saulus? Dia tahu, Saulus ini adalah orang yang berusaha untuk membinasakan umat Kristen, membinasakan orang-orang yang pada Yesus. Jadi dia ragu di dalam mimpi penglihatan itu, dia ragu. Tuhan, orang ini punya kuasa, masa aku harus menemui orang seperti itu? Tapi Tuhan bilang, temui dia, karena ini adalah orang yang aku pilih untuk memberitakan kepada seluruh bumi, ya. Oke, kita lihat ya, saya bacakan ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, murid-murid, 12 murid dan 70 murid itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu ke Israel, ya, Yerusalem, kemudian ke Yudea. Ya, kalau kita lihat di Kisah Rasul kan, dari lingkaran dalam dulu Yerusalem, ya. Kenapa Yudea? Ya, Yudea itu sekitarnya. Kita tahu bangsa Israel itu kan pernah terpecah dua kan ya. Yang terpecah dua, kerajaan di selatan Yehuda dan Benyamin, dua suku, ya.
Juga ada Lewi, karena Lewi kan gak punya tempat, dia sebagian ikut ke kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara itu adalah 10 suku, terpecah ketika Salomo meninggal. Ya, Salomo meninggal kan terpecah kan, ada Rehabeam dan Yerobeam, terpecah. Nah, fokus keselamatan itu adalah di Yehuda, selalu di Yehuda. Nah, 10 suku-suku yang lain itu ya Samaria dan tempat-tempat sekitarnya Israel itu mereka itu udah banyak kawin campur. Nah, Yesus punya misi adalah menyelamatkan orang-orang Yahudi. Yahudi itu Yehuda gitu kan ya, disebut Yehuda. Nah, Samaria enggak, atau nanti tahap berikutnya ya, walaupun Yesus pernah bertemu dengan perempuan Samaria, yaitu sebagai perkenalan Injil ke sana gitu kan. Nah, murid-murid itu diutus hanya Israel ya, Yehuda ya, kemudian sebagian Yudea. Tetapi masih ada lagi sampai ke ujung bumi. Ini belum terjangkau. Tuhan memilih Paulus karena ini akan memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu yaitu di luar Israel, di luar Yudea. Kalau kita lihat perjalanannya, dilihat peta ya, ini hampir 10.000 mil. Saya belum hitung ya, ada yang bilang berapa ribu mil gitu kan. Tapi ini perjalanannya sampai 4 kali. Perjalanan terus gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini daerah Yerusalem ya, ini Yerusalem kan ya. Kalau tadi kan Syria dan Damaskus di sini lah ya. Nah, kalau Iran di bagian sini nih, yang kemarin nyerang gitu ya, pakai rudal. Ternyata jarak itu saya hitung itu hampir 2.000 km tuh dari Bandung ke NTT gitu kan ya. Kalau ke Surabaya kira-kira 1.000 lah ya, jauh sekali gitu kan ya. Nah, ini Paulus, ini perjalanannya banyak tuh ya, ada yang warna orange, ungu, ini ada biru, ada kuning ya, perjalanannya panjang sekali. Jadi ketika dipanggil oleh Allah sudah punya maksud bagaimana Paulus ini memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Kalau nggak ada Paulus, nggak lewat Paulus, mungkin kita nggak kebagian juga. Ya. Nggak tahu kebagiannya kapan gitu kan ya. Kita bersyukur bisa percaya. Ada kabar baik yang diberitakan juga kepada Indonesia. Saat itu mungkin Indonesia belum ada. Ya. Tapi Tuhan sudah pilih sampai ke ujung bumi. Nah, ini kenapa Paulus dipilih. Ya. Nah, tentu Tuhan nggak memilih Paulus saja. Pasti Tuhan memilih kita juga. Ya, memilih kita hadir di gereja ini jangan hanya kita selamat diri sendiri, tetapi kita juga bisa memberitakan kabar baik. Ya, memberitakan kabar baik. Kabar baik sebetulnya simpel aja. Bapak Ibu tahu kebaikan Tuhan? Ya, pernah mengalami kebaikan Tuhan nggak? Pernah nggak? Cerita kebaikan Tuhan. Pernah mengalami masalah nggak? Pernah. Kalau ada masalah suka cerita nggak? Cerita boleh, tetapi di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan, ceritakan. Ya, ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Oke, kita lihat dulu ya. Lihat dulu, mengapa kita harus memberitakan Injil? Saya gambarkan dalam 4 ini ya, supaya ngapalinnya gampang ya. Gambar salib ya. Gambar salib, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Salib ya, apa ya gambarnya ya. Nah, saya akan cerita dulu ya. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Jadi ada satu panggilan dari atas ya, dari atas, kemudian ada dari bawah, ada dari kiri, dan ada dari kanan. Ya, dari kanan. Oke, kita lihat dulu sekarang panggilan yang pertama. Ya. Oke, saya salah klik. Ya. Nah, panggilan pertama, kalau kita lihat dalam Yesaya, ya, tadi kan saya bercerita mengenai kejadian, Allah itu ingin menyelamatkan semua orang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak sanggup untuk menyelamatkannya diri sendiri. Terbukti ketika
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia hanya menutupi dengan daun. Enggak cukup untuk nyampe pada Allah. Ya, ada orang yang berbuat baik untuk supaya bisa nyampe pada Tuhan, enggak bisa. Ada orang yang berusaha membuat tangga kepada sampai surga, enggak bisa. Ya, nah ini ide saya dikatakan terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ini kisahnya ketika bangsa Israel itu di pembuangan, ya. Pembuangan ada di Babel. Tetapi aku akan membuat menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Jadi Allah udah punya rencana. Keselamatan itu gak hanya dinikmati oleh bangsa Israel, tetapi melalui bangsa Israel ini semua suku bangsa akan menikmati keselamatan itu. Siapa yang harus diutus? Ya kita yang sudah percaya. Di Markus dikatakan, lalu ia berkata-kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus katakan, siapa yang percaya akan selamatnya. Jadi keselamatan itu hanya melalui percaya. Coba cek, ada nggak teman kita, sahabat kita, saudara kita, pasangan kita, anak kita yang belum percaya? Apakah kita rela dia dihukum, diambil kekekalan? Apakah dia rela dibiarkan terjatuh? Atau kita ingin dia juga selamat? Ini panggilan dari Allah Bapa. Yesus sengaja mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang perlu kita beritakan. Yesus adalah yang menebus dosa kita. Tanpa Yesus tidak mungkin kita bisa selamat. Ini adalah panggilan dari Allah. Yang kedua, ini panggilan dari alam maut. Ini kisah mengenai orang kaya, ya. Ada orang kaya pakai jubah ungu mati. Kemudian ada Lazarus pun dia mati, ya. Lalu mereka dikubur. Dan sementara ia menderita, ya, orang kaya juga mati. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dan dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini gambarnya, ya. Ada orang yang membuat visualisasi seperti ini, ya. Ini si orang kaya itu, ini ada Lazarus dari pangkuan Abraham, gitu kan, ya. Ini adalah ilustrasi yang Tuhan berikan, ya. Ilustrasi yang berikan. Banyak pro kontra, ini hanya ilustrasi aja, gitu kan, ya. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini, gitu kan, ya. Tapi Yesus itu kan, Yesus itu adalah kebenaran. Gak mungkin dia cerita mengenai hal, gak mungkin dia mencerita kebohongan. Jadi emang mengenai alam maut ini atau Firdaus ini gak banyak diceritakan, ya. Gak banyak diceritakan waktu Yesus hidup. Yesus hidup paling dia bilang 2 kali, ya, cerita mengenai ini, Lazarus dan orang kaya ini. Dan ketika yang disalib sebelah kanannya kan bilang kepada Yesus, saat ini engkau akan ada bersamaku di mana? Di Firdaus, ya. Gak banyak cerita. Nanti kalau di Wahyu Bapak Ibu bisa melihat juga bagaimana mengenai suasana surga ini, ya. Nah, saya cerita gini dulu. Nah, ini ada satu panggilan dari alam maut, dari Firdaus, ya.
Yesus memberikan cerita seperti ini. Sebetulnya Yesus sudah memberikan satu gambaran keadaan di alam maut atau disebut dengan Hades. Ya, jadi orang yang tidak percaya yang tadi bilang akan dihukum, mereka nanti satu kali akan masuk ke tempat seperti ini. Tempat seperti ini. Ada berapa anggapan orang kalau udah mati, ya udah mati aja, segitu aja. Ada orang yang udah nanti disimpan satu tempat gitu kan ya, tanpa apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkan ketika orang mati itu akan langsung terpisah. Ada dua tempat yang membedakan mereka, mana yang percaya, mana yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya dikatakan, ini orang ini sadar nggak? Dia sadar, ya sadar. Bahkan dia ingat, oh itu Lazarus. Saya tahu Lazarus. Dia tahu juga dia Abraham. Dia mungkin pernah dengar cerita mengenai Abraham. Dia sadar dirinya. Bukan hanya itu aja, dia mengalami apa? Sakit sekali ya. Sampai bilang, aduh aku sakit, kepanasan, aku haus. Sampai dia minta satu titik air untuk lidahku. Bapak Ibu kalau sakit tenggorokan, sakit nggak? Sakit sekali. Orang ini nggak ada apa-apanya gitu kan ya, dibanding orang ini. Ya, orang kaya ini. Dia mengalami sakit. Ada satu kesadaran saat itu. Bahkan dia nyebut, tolong Pak Abraham, Lazarus cerita ke 5 saudara saya. Dia masih ingat ada 5 saudaranya. Cerita deh supaya mereka jangan masuk ke tempat seperti ini. Abraham nggak bisa. Percuma Lazarus bangkit lagi gitu bangkit lagi menemui saudara kamu. Sudah ada cerita, sudah ada nabi-nabi, sudah ada Alkitab yang menceritakan bagaimana supaya orang bisa masuk ke Firdaus. Bagaimana supaya orang bisa hidup kekal, yaitu melalui percaya. Jadi kalau kita lihat bagaimana panggilan ini gitu kan, kita rela nggak kalau ada teman kita masuk ke sana? Kita rela nggak kalau ada sahabat kita atau pasangan kita masuk ke situ? Sementara di Firdaus ya, pangkuan Abraham ya, atau nyebut kalau di sini Tuhan Yesus cerita mengenai pangkuan Abraham ya. Tuhan Yesus pernah bicara mengenai Firdaus. Ya, ini ada satu tempat. Sementara nanti sampai nanti yang di alam maut itu nanti mereka akan mengalami kekekalan, kematian kekekalan. Yang satu lagi mengalami hidup yang kekal, berkumpul bersama Allah. Ini adalah panggilan dari bawah. Kalau kita lihat ya kita nggak rela teman kita, sahabat kita gitu kan ya, mereka masuk ke sini ya. Kemudian panggilan yang ketiga. Panggilan ketiga adalah panggilan dari sekitar. Lukas 10:2 mengatakan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuayan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuayan itu artinya apa? Orang-orang yang belum percaya. Banyak sekali orang-orang yang belum percaya. Ya. Cuma siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Penduduk dunia itu sekarang 8 miliar. Ya, 8 miliar. Dari 8 miliar ini, berapa yang sudah percaya pada Tuhan? Ya mungkin seperempatnya. Seperempat berarti sekitar 2 miliar. Dari 2 miliar ini, siapa yang betul-betul percaya? Ya mungkin dari 2 miliar atau 3 miliar ini mungkin orang Kristen. Tetapi dari orang Kristen ini, apakah mereka percaya pada Yesus? Mungkin hanya KTP aja. Mungkin hanya datang ke gereja aja. Ya mungkin statusnya Kristen, tetapi mereka tidak peduli. Nah, ini panggilan dari sekitarnya. Jadi kalau kita misalnya bawa 1 jiwa aja gitu kan, yang sini ada 40 ya. Bawa 1 jiwa ya.
Misalnya saya panggil Cing ya, istri saya panggil, yuk Cing sini Cing. Maju depan. Ya, maju depan ya. Cing bawa siapa? Bawa Gren, kan bawa anaknya ya. Ya Gren ikut. Ibu Sipora sini bawa ke depan, Bu Sipora. Bu Sipora bawa siapa? Bawa cucu. Bawa cucu boleh maju ke depan, gitu kan? Ya, ini misalnya saya panggil ini ya, Cing ya. Ayo Gren ikut ke sini. Maju. Ya, yuk cucunya ikut, cucunya gitu kan. Ya, kamu bawa siapa? Oh, ya, Monik ikut sini. Ya, itu. Siapa lagi? Ya, Pak Sandi boleh sok sini. Pak Sandi bawa siapa? Bawa istri. Bawa anaknya juga, gitu kan ya. Ya, di sini ya. Nah, teman-teman ya, saudara-saudara, ayo Felix juga ikut gitu kan ya. Ini kalau satu orang bawa satu orang lagi gitu kan ya. Gitu kan. Bawa satu orang lagi nanti nggak muat gerejanya gitu kan ya. Bakal penuh. Ini saya memberikan ilustrasi seperti ini jadi bahwa pada Kristus dunia muda ya, kita cerita mengenai kebaikan Yesus ya. Saya bawa ajak istrinya gitu kan, ajak anaknya, dari keluarga kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita. Nah nanti Glenn mau bawa siapa nanti? Mau ya, Felix mau bawa siapa? Ya nanti ada temannya atau ada pacarnya gitu kan, bawa pada Yesus. Ya oke, terima kasih. Ya kembali lagi ya. Ada panggilan dari sekitarnya. Ya, makasih. Ini banyak orang-orang yang membutuhkan Yesus. Nggak usah Bapak Ibu menjadi pengkhotbah di depan ini. Ya. Tahu ada kebaikan Tuhan. Oh saya mendapat pertolongan Tuhan. Cerita itu kepada banyak orang. Jangan cerita hanya masalah aja, tetapi bagaimana pertolongan Tuhan itu. Nah, nanti kita lihat tipsnya ya, langkah-langkahnya ya. Oke, sekarang tadi dari atas ya. Dari atas, dari alam bapa, kemudian dari bawah ya, dari alam baka, dari Firdaus itu bagaimana kesulitan ya. Satu lagi ada sukacita bersama Bapak Abraham gitu kan ya. Nah, ini panggilan sekitar kita, ya. Keluarga. Ya, paling dekat aja keluarga dulu. Ke teman kita. Lalu sahabat-sahabat kita. Ya, bolehlah kalau kita punya panggilan khusus gitu. Saya mau ke Kalimantan gitu ya. Saya mau ke Irian, boleh kalau ada panggilan-panggilan khusus gitu kan ya. Seperti Paulus seperti itu. Tapi minimal di sekitar kita. Doakan mereka. Ya, yang kuliah banyak temannya, mumpung lagi kuliah, ya, yang ngajar, mumpung ada murid-muridnya, gitu kan ya, bawa pada Yesus. Yang keempat, di 1 Korintus, Paulus yang tadi kita baca ayat 1 Korintus 9 tadi ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, ya. Memberitakan Injil harus keharusan bagiku. Nanti di bawahnya dia cerita, ini gambarkan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bawahnya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Mereka akan berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Bukan memperoleh sesuatu yang panah ya, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada satu mahkota yang diberikan khusus pada orang-orang yang memberitakan Injil, yang membawa jiwa. Ada satu mahkota. Nanti nama mahkota itu di dalam Alkitab itu banyak ya. Salah satu adalah mahkota abadi. Nanti ada mahkota kehidupan. Ya, kalau mahkota kehidupan kita pasti yang percaya akan menerima mahkota kehidupan ya. Ini ada satu mahkota abadi. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu, tetapi Paulus menceritakan ada satu kemuliaan khusus bagi orang yang membawa kepada Kristus. Bapak Ibu mau? Saudara-saudara mau?
Atau hanya ingin masuk surga aja gitu kan? Saya tanpa mahkota. Ya, ini pasti sangat mulia sekali. Jadi kalau kita lihat 4 bagian ini, ingat ya, ada panggilan dari atas, panggilan dari bawah, dari kiri dan kanan, ya, mengingatkan kita bahwa Injil ini harus diberitakan. Nah, Paulus bilang, sebab aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kekuatan Allah. Orang yang berdosa itu tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan untuk sampai kepada Allah. Tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Seperti orang yang masuk sumur. Masuk sumur, dia nggak bisa naik sendiri. Mungkin ada orang yang lewat, kenapa kamu ada di dalam? Ayo naik dong, pakai tenaga kamu. Ya mungkin karena sudah jatuh, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita berusaha mati-matian untuk nyampe Allah, enggak bisa. Hanya Injil yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya. Nah, kenapa sih perlu Injil? Kenapa nggak cukup punya agama Kristen aja? Bedanya di mana? Bedanya sangat tajam sekali. Ya, sangat tajam sekali. Jadi kenapa harus Injil? Kalau agama, mengatakan agama itu orang bikin tangga ke surga. Jadi melalui agama, orang ingin supaya bisa mencapai Allah. Caranya macam-macam. Ada orang yang meditasi. Ada orang yang bertapa supaya bisa sampai pada Allah. Ada orang yang berbuat baik, terus berbuat baik supaya dikenang, supaya menyenangkan hati Tuhan. Supaya nanti satu kali kelak ketika ditimbang, kebaikannya lebih banyak. Ini agama. Jadi agama itu adalah dia mencari tempat di mana Allah hadir. Padahal Allah itu bilang, Allah itu tidak bisa dihampiri, tak terhampiri. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, dosa itu tidak bisa dekat dengan Allah. Jadi, walaupun dia berbuat segala sesuatu, berusaha mati-matian, gak bisa sampai pada Allah. Nah, Injil itu berbeda. Injil itu adalah tangga dari sorga, Allah yang turun dari sorga ke bumi ini. Karena tahu manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia sejak jatuh dalam dosa, kita tahu waktu Adam jatuh dalam dosa pun, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah utus sang penyelamat, yaitu Yesus. Cuma bertahap. Sebelum Yesus hadir, Allah memperkenalkan dengan korban bakaran, korban keselamatan. Allah membentuk sebuah bangsa Israel, memilih bangsa ini supaya melalui bangsa ini keselamatan itu akan turun dari suku Yehuda, dari keturunan Daud, sampai Yesus lahir melalui Maria. Allah punya maksud terus. Ya, nah ini adalah Injil. Allah yang berusaha, Allah yang inisiatif. Kalau agama itu ya orang berusaha. Salah nggak? Ya nggak salah, boleh-boleh aja. Tetapi masalahnya bisa sampai nggak kepada Allah? Kita bersyukur, ya, memiliki Yesus, karena Yesus sudah menjadi perantara antara Allah dengan kita. Terbukti apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, ada satu tirai di ruang Maha Kudus yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ya, tirai terbelah, itu tebal sekali tirainya itu terbelah dari atas ke bawah. Itu menyatakan satu visualisasi, satu gambaran bahwa kita bisa menghadap Allah melalui Yesus, pengorbanan Yesus. Ya, setiap saat kita. Yang kedua, agama itu mengajarkan kebaikan. Kamu kalau mau datang pada Allah, harus berbuat baik, harus berbuat ini, berbuat ini. Tapi dalam Injil itu mengajarkan
keselamatan. Keselamatan itu di dalam Yesus. Sama tadi seperti saya gambarkan, ada orang yang masuk ke dalam sumur, kakinya patah, eh, tidak bisa naik dia. Ada orang lewat, lihat ke sumur itu, kamu salah tuh, ya, mengajarkan kebaikan. Kamu salah tuh, nggak boleh dekat-dekat sumur tuh, akhirnya kamu jatuh tuh. Ayo coba bangkit, kamu bisa. Ya, nanti ada orang lain yang lewat. Nah, kamu sih, gitu kan ya, nggak berbuat baik. Ya. Ada satu orang lagi, nggak banyak ngomong, ambil tali, dia turun ke bawah, ya, angkat orang itu. Itu adalah Yesus. Yesus nggak ngajarkan kamu harus berbuat baik untuk datang pada Allah, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan, selamatkan dulu. Nanti kalau udah selamatkan, ya kamu berbuat baik itu sebagai balasan, silakan. Ya, jadi kita melihat kebaikan itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi kebaikan ini adalah sebagai kehormatan, ya, hanya melalui Yesus. Nah, kemudian yang ketiga, agama itu memberikan kemungkinan keselamatan. Kalau kamu beragama, ya beragama Kristen sekalipun gitu kan ya, kamu beragama Kristen, ya kamu mungkin selamat. Mungkin kemungkinan selamat. Selamat nggak? Kalau nggak percaya Tuhan hanya sekedar KTP gitu kan ya. Nah, agama seperti itu. Mengajarkan kebaikan, tetapi mereka memberikan kemungkinan keselamatan. Semoga diterima di sisi Allah. Tapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus katakan, akulah jalan kepada Bapa. Bukan hanya jalan aja, dialah kebenaran, bukan kebohongan. Melalui Yesus kita dibenarkan sehingga bisa nyampe pada Allah. Walaupun kita berdosa sekalipun, Allah yang membenarkan. Kenapa? Karena sudah ditebus dosa-dosanya oleh Yesus. Dan kita bisa memiliki hidup. Tidak ada. Agama lain tidak ada yang mengatakan itu. Ya kamu bisa berbuat baik segala macam. Kamu bertapa, kamu semedi, kamu meditasi. Tapi Injil tidak mengadakan seperti itu. Oke, yang terakhir, ya. Caranya gimana sih? Ya caranya gampang ya. Saya tanya Cincin, caranya gimana memberitakan Injil? Ya betul, gampang. Bapak Ibu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Pernah ditolong sama Tuhan? Pernah mengalami kebaikan Tuhan? Pernah nggak? Cerita. Ya, saya ketika mengalami kesulitan juga saya coba cerita. Tapi di balik kesulitan itu, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar yang saya pun nggak tahu caranya, gitu kan ya. Banyak kan, ya. Bapak Ibu suka cerita juga di dalam doa, itu hal yang baik. Itu ceritakan juga kepada teman kita yang belum percaya, ya, mereka nggak akan nolak. Nah, sesudah itu, jangan hanya cerita itu aja, pertolongan Tuhan, cerita Yesus. Kalau mereka terbuka, cerita Yesus. Yesus itu bukan hanya menolong persoalanmu. Yesus itu bukan hanya menyembuhkan sakitmu, tetapi Yesus memberikan keselamatan. Keselamatan daripada kematian kekal. Kalau kita percaya pada Yesus, kamu akan selamatkan dan akan tinggal di Firdaus bersama Allah. Apa yang ceritanya seperti itu? Ya, gampang ya? Nah, udah itu kalau udah dia terbuka, bawa, kalau bisa bawa ke gereja, ya kalau nggak ikut komunitas, supaya bertumbuh imannya, ya, imannya bertumbuh. Ya, saya akan berikan satu ilustrasi ya. Bapak Ibu tahu
Dan Andreas sama Simon Petrus ini mana yang lebih terkenal? Andreas atau Simon Petrus? Simon Petrus ya. Simon Petrus itu pernah dia berkhotbah, itu 3.000 orang selamat. Selamat ya. Andreas nggak terdengar ya. Tapi siapa yang membawa Simon Petrus kepada Yesus? Andreas. Andreas itu dikenalkan sama Yohanes gitu kan ya. Senalkan sama Yohanes, ini ada Mesias. Ini adalah orang yang diurapi. Nah, Andreas lihat, oh ini betul. Ini adalah orang yang diurapi. Jadi dia bawa saudaranya Petrus, nah, dia dulu namanya Simon ya. Simon itu alam-alam gitu kan ya. Alam-alam yang mudah tiup angin. Dan Tuhan ganti namanya jadi Petrus, menjadi batu karang gitu kan ya. Batu karang yang teguh. Di atas iman seperti ini, orang itu jemaatku akan berdiri. Nah, Andreas membawa Simon Petrus itu. Yuk Simon, itu ada Mesias. Dan Simon Petrus itu menjadi batu karang. Banyak gereja didirikan atas kepercayaan seperti Petrus ini. Ya, Andreas. Dia bawa. Saya nggak bisa berkhotbah, nggak apa-apa. Bawa temannya aja. Ya, atau misalnya ada persekutuan di rumah gitu kan, persekutuan doa, ajak aja. Teman Bapak Ibu nggak usah bicara banyak, ajak aja. Ya ajak, nanti yang bawa firman mungkin nanti ada gembala, ada penatua atau siapa kan gitu. Biar aja supaya mereka dengar, gitu ya. Nah kemudian perempuan Samaria yang bicara sama Yesus, dia sembunyi-sembunyi itu ngambil air itu sengaja siang karena dia malu, ya. Dia sudah punya suami, mungkin ada 4 atau 5 gitu kan ya. Nah, ketika bertemu Yesus, oh ini adalah air kehidupan yang selama ini aku cari. Dia yang memuaskan, ya, dahaga rohani, gitu kan ya. Yesus adalah air kehidupan. Ketika dia percaya pada Yesus, ya. Saat itu dia bawa teman-temannya, cerita tetangga-tetangganya. Mungkin biasanya dia malu ketemu tetangga-tetangganya gitu kan ya. Ketemu teman-temannya dia malu. Tapi saat itu ketika ketemu Yesus, bahwa ini adalah Mesias juru selamat, dia bawa. Ya, bawa teman-temannya. Dan saat itu bilang, Tuhan Yesus boleh tinggal di kampung kami gitu kan ya. Untuk cerita mengenai kabar baik ini. Yesus pun tinggal beberapa hari di sana, sehingga banyak orang percaya. Hanya membawa, ya. Ada satu lagi, ini ya, Pastor Bill Wilson, ini mendirikan satu komunitas ministry gitu kan ya. Sekarang anggotanya udah ratusan ribu. Siapa dia? Dia adalah anak yang terbuang. Dibuang oleh ibunya, ya, dibuang sama ibunya ketika belasan tahun, dibuang sama ibunya gitu kan ya. Ini anak orang miskin ya, ini ya kayak gembel gitu kan ya. Satu kali dia bertemu dengan seseorang, dia pun nggak tahu namanya siapa ya. Orang itu datang mengambil dia, memberikan roti pada Bill Wilson ini. Ya, berikan roti, ngajak ngobrol, gitu. Sehingga Bill Wilson, ya, di tengah dia pusing gitu karena ditinggalkan oleh mamanya, gitu, papahnya udah nggak tahu kemana, gitu kan ya. Tengah kebimbangannya, gitu kan ya, dia menemukan bahwa ada orang yang mengasihinya, dan mulai dia saat itu mulai ke gereja, diajak dia ke gereja. Badannya bau, pada orang nggak mau dekat sama dia, gitu kan ya. Tapi dia mau datang pada Yesus. Dan akhirnya, singkat cerita, dia satu kali kelak gitu kan ya. Ketika dewasa dia mendirikan satu ministry buat anak-anak sekolah minggu. Ya, bisa nanti lihat di internet, di Instagramnya. Ini saya lihat di Instagramnya udah jutaan orang. Ministry itu udah berkembang sekali. Dari satu orang yang memberikan perhatian, memberikan roti bagi anak itu, yang mungkin nggak ada harapan gitu kan ya, tapi menjadi orang yang membawa pada Kristus.
Bapak Ibu memberitakan Injil itu simpel. Ya, bisa cerita atau kita memberikan sesuatu perhatian bagi teman saudara kita. Mungkin itu sederhana. Ya, kita bisa berdoa juga bagi teman kita, ya. Berdoa, Tuhan, saya punya target. Saya ingin teman saya ini percaya pada Yesus. Saya tetangga saya ini percaya pada Yesus. Doakan dulu, doakan. Ya. Bapak Ibu kalau nggak bisa bawa minimal doa. Ya, doa. Gampangnya memberitakan Injil. Siapa yang mau dibawa kepada Yesus? Mari kita tunduk kepala. Tuhan, mungkin ada keluarga dari kami yang belum percaya pada Engkau, atau ada teman-teman kami yang belum percaya pada Engkau sebagai juru selamat-Mu, atau ada teman kerja, atau ada teman sekolah. Biarlah mata hati kami terbuka, memberikan perhatian, supaya mereka pun bisa percaya kepada Engkau. Biar Injil, kebenaran, kabar baik ini bisa mereka terima juga. Pakai kami Tuhan, utus kami. Jangan biarkan telinga kami tuli mendengar panggilan-panggilan dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Biarlah kami seperti Yesaya. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakai kami Tuhan selama kami masih hidup. Kami tidak tahu kami dipanggil oleh Engkau, tetapi biarlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami sekedar bekerja ataupun sekolah atau mencari nafkah, tetapi pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memberitakan keselamatan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati buat jemaat. Biarlah jemaat juga memiliki kerinduan untuk membawa jiwa kepada Engkau. Amin. Silakan untuk MC.